Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fedi Sultan Fazahira Putri Sufi dengan NIM 080111182019. Di sini saya ingin mengerjakan tugas yang di mana tugas itu yaitu membuat KPK dan FEB. Tugas ini adalah tugas dari mata kuliah Alpro yaitu algoritma dan pemrograman di mana tugas ini kami menggunakan C++. Yang pertama, saya akan menjelaskan deskripsinya terlebih dahulu, yaitu mulai. Setelah kita mulai, yaitu pesan tempat untuk variabel A dan B bertipe integer. Nah, nanti itu kita tuh akan menyiapkan variabel A dan B. Setelah itu, pesan tempat untuk variabel X dan Y bertipe integer sebagai variabel bantu. Nah, ini nih maksudnya variabel bantu tuh ya untuk membantunya saja, membantu untuk kita masukkan ke pemrosesan nanti ya. Lalu pesan tepat untuk variabel FVB dan KPK bertipe integer. Berarti mereka bertiga ini bertipe integer. Lalu cetak ke layar. Nah, maksudnya cetak ke layar tuh nanti tuh di outputnya masukkan bilangan pertama. Nah, bilangan pertama nanti kan outputnya. Lalu inputnya nilai A dari pengguna. Nah, nanti tuh inputnya tuh nilai A dari pengguna. Lalu cetak layar masukkan bilangan kedua. Inputnya nilai B dari pengguna. Ialah bilangan pertama itu bilangan nilai A, lalu bilangan kedua itu nilai B. Nah, setelah itu pindahkan nilai A ke variabel X dan nilai B ke variabel Y. Nah, lakukan perulangan selama Y tidak sama dengan 0. Nah, pada setiap perulangan, hitung sisa hasil bagi X dengan Y. Nah, pindahkan nilai Y ke variabel X, lalu pindahkan nilai sisa ke variabel Y. Nah, berarti nanti tuh setelah kita melakukan perulangan, nanti tuh hasilnya tuh kita pindahkan misalnya pindahkan nilai variabel Y ke variabel X. Nah, lalu pindahkan nilai sisa ke variabel Y. Nilai sisa dari tadi kita pindahkan ke variabel Y dari hasil hitungan tadi. Nah, setelah itu ulang perulangan sampai Y bernilai 0. Nah, kalau misalnya perulangannya Y-nya tuh sudah bernilai 0, maka kita tidak perulangan lagi. Setelah selesai, simpan nilai X sebagai FVB, lalu hitung nilai KPK dengan rumus A dikali B dibagi FVB. Nah, berarti nanti tuh outputnya nanti tuh nilai FVB itu kita dapat dari nilai X. Nah, ialah kita mendapat nilai KPK itu dari hasil A dikali B dibagi FVB. Nah, tampilkan nilai FVB ke layar, lalu tampilkan nilai KPK ke layar, setelah itu selesai. Nah, di sini saya akan menjelaskan prosedur code-nya. Yang pertama yaitu variabel A dan B bertipe integer. Ialah seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalnya dia tadi itu kan terdapat kita menyiapkan tempat untuk variabel A dan B. Ialah di sini variabel A dan B bertipe integer, lalu variabel X dan Y bertipe integer. Ialah X dan Y tadi untuk sementara tadi kan katanya. Lalu FVB dan KPK bertipe integer. Begin, awal mula pemrograman. Nah, di sini kita output masukkan bilangan pertama. Nanti tuh kita outputannya tuh masukkan bilangan pertama, lalu read A ialah yang kita input itu A. Nah, di sini kita output lagi masukkan bilangan kedua, lalu read B. Nah, X itu kita masukkan nilai A, sedangkan Y kita masukkan nilai B. Nah, while Y. Kenapa saya menggunakan while? Karena while ini nih perulangan, tapi perulangannya tuh yang kondisinya sudah dipastikan. Kayak gitu. Nah, lalu ini kan Y. Y-nya tuh tidak sama dengan 0. Nah, jika Y-nya tuh tidak sama dengan 0, maka kita tuh akan menghitung sisa kita masukkan dari X mod Y, lalu X-nya tuh kita masukkan Y, lalu Y-nya itu kita masukkan sisanya tadi. Nah, setelah itu N. Ini nih N untuk pemrograman while tadi kan. Nah, lalu FVB. FVB-nya tuh kita masukkan X, lalu KPK-nya tuh kita masukkan A dikali B div FVB. Jadi kayak gini guys, dia ini akan berulang terus yang hasil ini, yang sisanya tuh dimasukkan mod Y, X-nya tuh dimasukkan Y, dan Y-nya tuh dimasukkan sisa, dan sisanya tuh masukkan ke Y, kayak gitu. Nah, ini nih akan berulang terus selama Y-nya tuh tidak sama dengan 0. Nah, kalau misalnya Y-nya tuh sama dengan 0, maka
dia akan berhenti langsung ke sini, langsung ke FVB sini sampai ke N, kayak gitu pemrosesannya tuh. Intinya dia tuh while tuh untuk berulang-ulang terus sampai dia tuh tidak sama, kondisinya tuh tidak sama dengan nol. Nah, lalu setelah itu di sini outputnya tuh EPB dan outputnya lagi KPK lalu N. Nah, di sini saya akan menjelaskan flowchartnya. Yang dimana flowchartnya yang pertama itu start, awal mula pemrograman yang menggunakan berbentuk oval ya. Lalu jajar genjang, ini untuk input dan outputnya yaitu A dan B. Dialah yang tadi, yang awal tadi kan, yang bertipe integer tadi. Nah, yang A yang B ini itu output. Kayak gitu. Nah, lalu setelah itu di sini pemrosesan. Kalau pemrosesan itu ialah menggunakan persegi ini kan, persegi panjang. Nah, kalau X-nya itu dimasukkan A, kalau Y-nya itu kita masukkan B kayak gitu. Nah, setelah kita masukkan nih nilai X dan Y-nya, nah kita akan mengecek ialah kondisi while tadi. Nah, seperti yang saya jelaskan, kondisi while tidak sama dengan nol. Kalau tanda seru ini artinya tidak ya guys. Ini di dalam logika di dalam logika ini, di dalam logika pemrograman itu tidak. Nah, di sini harusnya sama dengannya itu dua. Saya salah ya guys. Ini salah tulis. Nah, lalu kalau misalnya satu kan seperti yang saya bilang itu masukkan nilai kan. Kalau sama dengan dua itu berarti ya tidak kayak gitu. Eh, Berarti dia sama dengan kayak gitu kan. Maaf guys. Ini salah tulis saya ya. Nah, lalu setelah itu sebentar. Enggak guys, enggak salah tulis karena dia ini, karena dia ada tidak tadi kan, makanya dia satu kayak gitu. Nah, lalu setelah itu di sini kita akan menginput. Kalau misalnya dia benar, maka kita akan menginput seperti yang saya bilang tadi, ialah sisa itu kita masukkan mod Y, lalu X kita masukkan Y, dan Y kita masukkan sisa. Nah, kalau misalnya dia benar, maka dia akan memproses ini. Lalu lalu kalau misalnya dia Y-nya itu masih tidak sama dengan nol, maka dia akan ngulang lagi, ngulang lagi. Nah, kalau misalnya dia habis pemrosesan ini nih, Y-nya tidak sama dengan nol, maka dia ngulang lagi ke sini, sampai tidak sama dengan nol, ngulang lagi ke sini, sampai tidak sama dengan nol, ngulang lagi ke sini, sampai kalau Y-nya sama dengan nol. Kalau misalnya Y-nya itu sama dengan nol, atau dia tuh false atau salah, kan Y-nya tuh kan di sini ketentuannya tidak sama dengan nol. Nah, kalau misalnya dia sama dengan nol, maka dia langsung mencetak ini, langsung mencetak ke langsung ke proses EPB, dimasukkan nilai X dan KPK-nya itu A dikali B dibagi dengan FVB. Lalu kita akan menginput FVB dan KPK. Lalu N. Nah, seperti yang saya bilang, input output itu jajar genjang dan proses tadi menggunakan persegi panjang, dan di sini belah ketupat ini untuk dia tuh untuk kondisi while, if, if else, if netes, dan switch yaitu. Dia menggunakan ini ya. Kalau nggak salah switch juga. Nah, lalu di sini N selesai. N itu menggunakan oval juga. Nah, di sini pemrograman C++. Nah, di include Eostrom di sini nih sebenarnya dapat kita tulis yaitu apa ya, fungsi fungsi headline dia tuh untuk manggil fungsi headline, terus tuh eh, si out si in ini. Nah, seperti itu, itulah kegunaan include Eostrom. Nah, setelah itu kalau using nempel std, nah menurut kalian kalau std-nya ini dihilangkan, dia akan berjalan atau tidak? Kalau misalnya dia si out-nya ini dikasih std terus, dia akan berjalan. Kalau misalnya ini dihilangkan ya, tapi dia ribet, makanya kita kasih using nempel std supaya di si out sama si ini tidak terus berulang std terus, std si out std si in, kan itu kan ribet, makanya di sini. Lalu setelah itu eh, in mind, awal mula pemrograman yang pertama yaitu bertipe integer, yang seperti kita tahu variabelnya itu A, B, X, Y, dan FPB dan KPK. Lalu cout. Nah, cout ini kita akan mencetak output bilang pertama, lalu input A, output bilang kedua, lalu input B, lalu S kita masukkan A, Y kita masukkan B,
Y sama dengan B, kayak gitu. Lalu di sini while Y tidak sama dengan 0, maka pemrosesan lagi integer. Nah, di sini kan berarti input lagi kan. Input ialah sisa tadi kan. Nah, sisanya tuh X, eh, X mod Y, nah setelah itu X sama dengan Y, dan Y sama dengan sisa. Lalu FVB sama dengan X. Lalu KPK-nya tuh A dikali B dibagi FVB. Ialah si out FVB, si in FVB, lalu tutup. Nah, biar kalian lebih jelas, di sini saya akan menjelaskannya menggunakan aplikasi Kode Blocks. Nah, setelah kalian, setahu saya di C++ itu ada dua aplikasi ya. Di sini saya menggunakan kode blok. Yang pertama itu seperti yang saya jelaskan tadi, include iostream itu untuk pemanggilan cout, cin, dan add-line, lalu using numpad std ini untuk mempermudah cout, cin tadi, eh, supaya tidak std terus. In-main ini untuk pemrograman. Awal mula pemrogramannya kan dimulai. Inilah untuk memulainya. Nah, ini setiap kita mulai pasti ada ditutupnya. Nah, di sini untuk menutup pemrograman yang while tadi kan. Lalu setelah itu di sini in in A, B, X, Y, EPB, dan KPK. Cout masukkan bilangan pertama. Nah, nanti cout ini nih masukkan bilangan pertama sini akan nongol di jendelanya. Gini ya guys. Nah, kita nongol tuh waktu di run. Nah, ini kan masukkan bilangan pertama. Kayak gitu, nongol kan di runnya. Nah, lalu setelah itu si in A. Nah, si out masukkan bilangan kedua. Nah, si in B. Nah, berarti bilangan pertama itu kita input dengan A, bilangan kedua itu kita input dengan B. Si ini input dan si out ini output. Lalu X, nilai X di sini kita masukkan sama dengan A. Nilai Y di sini kita sama dengan B kayak gitu. While perulangan kan. Nah, karena kondisinya udah tahu kita, jadi kita menggunakan pengulangan while yang dimana kalau Y-nya itu tidak sama dengan 0, maka dia akan menghitungkan variabel sisa, memasukkan variabel sisa tadi sama dengan X, X mod Y, lalu X-nya itu sama dengan Y, dan Y-nya itu sama dengan sisa. Nah, setelah itu ditutup. Sampailah berulang terus. Nah, berarti di sini kita akan melakukan pemrosesan sini sampai kalau Y-nya nanti atau sisanya nanti itu sama dengan 0. Berarti proses terus sampai Y-nya itu sama dengan 0 kayak gitu. Nah, karena kalau Y-nya itu sama dengan 0, maka dia akan langsung ke FVB sama KPK, seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi kalau selama Y-nya ini tidak sama dengan 0, maka pemrosesan berlanjut. Pemrosesan terus, ngulang lagi, pemrosesan, ngulang lagi, kayak gitu. Nah, tutup kan. Habis dia, kalau misalnya dia sama dengan 0, dia langsung ke FVB dengan KPK. FVB-nya itu sama dengan X, KPK-nya itu sama dengan A dikali B dibagi FVB. Lalu cout FVB dan cout lagi dengan KPK. Nah, nanti ditampilkan di layar itu FVB sama KPK. Lalu di sini ditutup. Nah, seperti ini ya. Nah, eh, ini bilang pertama misalnya saya mau buatnya suka-suka saya ya, 60. Bilangan kedua, 60. Nah, berarti FVB faktor terbesarnya itu 10. KPK-nya itu 720. Seperti itu. Nah, seperti itu dia yang saya jelaskan. Semoga dapat kita pahami semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.